Nah, sekarang kita akan mulai upah minggu kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita mau pemanasan dulu, kita mau gerak-gerak dulu. Jadi bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu pertama kita, yaitu Matahari Bersinar Terang. Mainkan Kak. Icebreaking kita yang ketiga yaitu Allahku Besar. Sekarang kita akan mulai ibadah kita, tapi jangan lupa siapkan Alkitab dan ginung cerianya, dan juga adik-adik harus berpakaian yang rapi ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Mars PKPA, adik-adik bangkit berdiri ya.
suci, suci, suci. Sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, doa akan dipimpin oleh Kak Joki. Oke adik-adik semuanya, kita satu dalam doa kita berdoa. Bapak yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas bimbingan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu ini boleh berkumpul untuk mengikuti IPA online Jakarta ya Bapak. Ya Tuhan, kiranya Engkau membimbing IPA kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti, sehingga kami boleh mendapatkan setiap firman-Mu dari kakak layan kami. Ya Tuhan, dengan kala doa kami ini hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-19. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik dari Matius 28 ayat yang ke-19. Kalau sudah, kita baca sama-sama ya adik-adik. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 201, Aku Dapat di Hatiku. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari sebelum itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, cerita yang akan dibawakan oleh Kak Yohanes. Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran. Kami mohon padamu untuk memberikan hikmat dan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti firman yang akan diberikan dan kami bisa terus taat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon penyertaan dan hikmat-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Halo anak-anak, sudah siap Alkitabnya? Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 5 ayat ke-26 sampai ke-23. Mari kita baca. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggalkan oleh Allah sendiri
dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pagi hari ini dari lembaga Alkitab dari Sinode, bacaan kita diberi judul memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Taat. Siapa yang tahu arti taat? Ya, taat adalah bersikap patuh, bersikap setia, atau bersikap tunduk. Ya. Nah, patuh dan tunduk adalah sikap buat kepada orang tua, kepada pemerintah. Tapi yang penting kita kepada Tuhan Allah ya, tunduk dan taat. Jadi dalam bacaan kita hari ini, taat kepada Tuhan Allah berarti menunjukkan sikap setia dan tunduk kepada Tuhan, serta melaksanakan firman Tuhan melalui ibadah. Nah, melalui ibadah dengan tekun. Di samping itu, taat adalah menuntut keberanian, ketegasan dari diri kita. Iya kan? Seumpamanya kalau hari Minggu, kalian diajak main bola. Tapi sekarang belum ya, masih pandemi. Tapi ada juga yang sudah melaksanakan. Hari Minggu aturannya kalian waktu IMPA. Nah, di situ harus ada ketegasan dari diri kita. Mau ikut IMPA kah atau mau ikut bola untuk laki-laki. Nah, jadi di sini taat itu butuh keberanian. Tadi Oma bilang ya, ketegasan. Kita harus tegas. Kalau tegas itu bilang iya, harus iya. Jangan sekarang iya, nanti tidak, nanti iya lagi. Nah, begitu. Begitu juga harus berani. Berani berkata tidak, berani berkata benar. Ya, anak-anak, dalam bacaan pagi hari ini, para pemuka agama memanggil Bapak Petrus karena menceritakan tentang Bapak Petrus yang taat memberitakan tentang pengajaran Tuhan Yesus. Jadi Bapak Petrus dan teman-teman itu dipanggil oleh para pemuka agama. Untuk apa? Untuk disidang. Ya. Malah para pemuka agama itu mereka sangat tidak suka dari bacaan tersebut ya. Tapi Bapak Petrus tegas dan berani. Itu dari tadi ayat 29b ya. Bapak Petrus bilang, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, ini apa coba? Tentang apa? Tentang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Jadi Bapak Petrus tidak takut, dia tegas. Bapak Petrus bilang, Allah telah menetapkan Yesus sebagai juru selamat yang telah menyelamatkan manusia dari dosa, termasuk kita ya. Karena Allah telah menetapkan demikian, maka Bapak Petrus dan kawan-kawan memberitakan ajaran Tuhan Yesus sebagai ketaatan kepada Allah. Dia udah disidang, dia berani ya.
Nah, sekarang kita juga pasti bisa seperti Bapak Petrus dan kawan-kawan. Kira-kira kalian bisa tidak? Kalian sudah besar. Sudah besar loh. Jadi harus bisa. Bisa tegas, bisa berani, dan bisa taat kepada Allah. Untuk memberitakan firman Tuhan, banyak sekali caranya. Sekarang kan kalian pegang medsos, pegang HP. Nah, di medsos itu jangan main Free Fire terus. Nah, laki-laki kan, anak laki-laki tuh pasti dia main apa? BUG, Free Fire. Nah, perempuan pasti nonton TikTok, nonton segala macam. Bisa kalian memberitakan firman Tuhan, kirim kepada teman-teman ayat-ayat Alkitab, atau kirim di IG-nya video-video tentang Tuhan Yesus, atau di status. Jangan status hari ini aku jalan-jalan ke kebun raya, atau hari ini aku sedih sekali, atau gabut. Nah, ada nggak yang suka bikin status itu? Gabut. Atau segala macam, yang macam-macam. Kalian bisa memberitakan firman Tuhan, gambar-gambar Tuhan Yesus atau ayat-ayat Alkitab. Share, iya kan? Bisa nge-share kalian. Cara kalian sekarang paling gampang, tidak berhadapan langsung. Asal kalian nge-share itu jangan hal-hal yang tidak baik. Tidak boleh mencaci maki orang atau ngomongin orang. Sekarang ada undang-undang IT, ya, itu bisa ditangkap polisi loh. Jadi kita nge-share-nya hal-hal yang baik tentang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini aku dapat berkat. Atau Tuhan Yesus memberkati teman-temanku, Tuhan Yesus memberkati kalian. Nah itu. Atau ambil ayat Alkitab dari Amsal. Nah, gitu. Jadi kan Oma pernah bilang kalian adalah surat terbuka. Surat terbuka. Kalau surat terbuka berarti bisa dilihat oleh siapa saja. Bisa dibaca oleh siapa saja. Melalui apa? Bukan kalian tuh bawa-bawa surat taruh di muka kalian. Saya surat terbuka. Bukan. Tapi kalian itu ada surat terbuka tuh orang semua bisa membaca kalian melalui perkataan, melalui tingkah laku yang baik-baik, bisa buat contoh yang baik-baik. Jadi namanya kalian surat terbuka, ya. Itu kita bisa kok memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus dengan kelakuan kita melalui medsos. Tidak usah kalian percaya Tuhan Yesus, kalian berteriak-teriak. Tidak usah begitu. Kalau orang senang sama kita, kalau orang tidak senang, kita akan dicaci maki oleh mereka, ya. Melalui medsos kalian memberitakan Tuhan Yesus sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Mari kita sama-sama belajar menjadi penyalur berkat bagi Tuhan, ya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Untuk aktivitas kita pada Minggu pagi hari ini, kita akan menyusun kode rahasia. Oke, sekarang di sini kakak memiliki 10 kode rahasia. Ini dia kodenya. Lalu adik-adik dapat menyusun setiap kode-kode rahasia ini sesuai dengan pada ayat Alkitab di Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai ke-33.
Susunlah kode rahasia ini menjadi kata-kata yang sesuai pada Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai dengan 33. Oke. Jika adik-adik sudah selesai menyusunnya, kirim hasil aktivitas adik-adik ke kakak lain di lingkungan masing-masing. Oke, kakak tunggu hasil aktivitas adik-adik semua. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70. Mari tuturkan kembali. Biarlah firman itu menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur. Dan berkati kami semua supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Buat sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan selalu menyertai dan berkati kesehatan mereka. Dan selalu diberi kelancaran untuk setiap usahanya. Dan buat teman-teman kami yang dimanapun berada, sertai mereka ya Tuhan. Dan juga untuk kakak lain PLKPA, kiranya Tuhan memberkati dan selalu diberi kesehatan. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat kesehatan yang kami terima sampai saat ini. Sertai kami ya Tuhan untuk segala aktivitas yang kami kerjakan. Demikian ucapan syukur dan doa yang kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kakak mau mengingatkan kembali untuk yang memberikan persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan IMPA pada tanggal berapa dan jumlah persembahan yang adik-adik berikan ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 152, Bersyukur kepada Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, tadi kami sudah memberikan sedikit dari persembahan kami. Biarlah apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami ya Bapa. Ya Bapa, doa yang daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Untuk Warta PLKPA pada hari ini, Kak Jogi mengucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengikuti IMPA online pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas dan dikumpulkan ke kelalaian di lingkungan masing-masing. Lalu, bagi adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, adik-adik dapat mengambilnya di gereja setelah ibadah jam 9. Lalu, bagi adik-adik yang sudah memberikan persembahan IMPA, dapat ditulis persembahan IMPA di dalam amplop, lalu dan dikumpulkan ke gereja pada ibadah jam 9 ya adik-adik, jika sudah selesai IMPA. Oke, sekian saja Warta PLKPA pada pagi hari ini. Tetap sehat di rumah masing-masing. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan lagu terakhir, yaitu Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Syukur atas penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir ibadah kami. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai kami selalu dimanapun kami melakukan aktivitas. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin.